Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kami sampaikan berjudul Keamanan Sistem Informasi. Keamanan sistem informasi pada saat ini telah banyak dibangun oleh para kelompok analisis dan programmer, namun pada akhirnya ditinggalkan oleh para pemakainya. Hal tersebut terjadi karena sistem yang dibangun lebih berorientasi pada pembuatnya sehingga berakibat sistem yang dipakai sulit untuk digunakan atau kurang user-friendly bagi pemakai. Sistem kurang interaktif dan kurang memberi rasa nyaman bagi pemakai. Sistem sulit dipahami, interface dari sistem menu dan tata letak kurang memperhatikan kebiasaan perilaku pemakai. Sistem dirasa memaksa bagi pemakai dalam mengikuti prosedur yang dibangun, sehingga sistem terasa kaku dan kurang dinamis. Keamanan dari sistem informasi yang dibangun tidak terjamin. Hal-hal yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam membangun sebuah keamanan sistem informasi harus memiliki orientasi yang berbasis perspektif bagi pemakai, bukan menjadi penghalang atau bahkan mempersulit dalam proses transaksi dan eksplorasi dalam pengambilan keputusan. Terdapat banyak cara untuk mengamankan data maupun informasi pada sebuah sistem. Pengamanan data dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencegahan dan pengobatan. Pencegahan dilakukan supaya data tidak rusak, hilang, dan dicuri. Sementara pengobatan dilakukan apabila data sudah terkena virus, sistem terkena worm, dan lubang keamanan sudah dieksploitasi. Keamanan sistem informasi. Keamanan sistem adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengamankan sebuah komputer dari gangguan dan segala macam ancaman yang membahayakan, yang pada hal ini keamanannya melingkupi keamanan data atau informasinya ataupun pemakai, baik terhindar dari ancaman dari luar, virus, spyware, tangan-tangan jahil pengguna lainnya, dan lain-lain. Sistem komputer memiliki data-data dan informasi yang berharga. Melindungi data ini dari pihak yang tidak berhak merupakan hal penting bagi sistem operasi. Inilah yang disebut keamanan atau security. Sebuah sistem operasi memiliki beberapa aspek tentang keamanan yang berhubungan dengan hilangnya data. Sistem komputer dan data di dalamnya terancam dari aspek ancaman, aspek penyusup, dan aspek musibah. Siklus hidup sistem keamanan informasi. Fase siklus hidup sistem keamanan informasi meliputi yang pertama, inisiasi, merupakan fase awal yang dibutuhkan untuk menetapkan tujuan sistem seperti dokumentasi. Yang kedua, pengembangan dan akuisisi. Pada fase di sistem ini dirancang, dibeli, diprogram, dikembangkan, atau dikonstruksi. Yang ketiga, implementasi, merupakan fase di mana sistem dites dan diinstal. Yang keempat, operasi dan pemeliharaan. Pada fase ini di mana sistem bekerja atau dijalankan. Sistem juga dilakukan modifikasi jika terjadi penambahan software atau hardware. Yang kelima, penyelesaian dan pengembangan. Fase ini merupakan bagian dari fase life cycle yang melakukan disposisi pada informasi hardware dan software. Sistem keamanan informasi dan organisasi. Keamanan informasi adalah suatu upaya atau usaha khusus diperuntukkan untuk melindungi, mengamankan aset informasi terhadap ancaman yang mungkin akan timbul serta membahayakan aset informasi tersebut, entah itu terkena ancaman dari internal maupun eksternal. Tujuan dari keamanan informasi yaitu salah satunya menjaga keamanan dari sumber-sumber informasi. Sebuah informasi sangatlah penting, seringkali menyebabkan informasi tersebut hanya boleh diakses oleh orang tertentu. Semisal saja suatu perusahaan, jatuhnya informasi tentang perusahaan tersebut ke tangan pihak lain atau pihak lawan menyebabkan kerugian bagi pemilik informasi. Menganalisis kerentanan dan keamanan. Dalam membangun rancangan perangkat lunak, yang menjadi salah satu syarat penting adalah hasil perancangan yang juga memperhatikan keamanan perangkat lunak yang dirancang. Kerentanan, vulnerability, dihasilkan oleh cacat yang tanpa sengaja ada di dalam perangkat lunak selama didesain dan pengembangan. Keamanan perangkat lunak, ide perekayasaan perangkat lunak sehingga perangkat lunak tersebut tetap berfungsi dengan benar di bawah serangan jahat yang merusak. Kerentanan dan ancaman. Kerentanan adalah kelemahan dari komputer yang memungkinkan penyerang untuk masuk ke sistem jaringan informasi. Sedangkan ancaman adalah kemungkinan bahaya yang mungkin mengeksploitasi kerentanan untuk melakukan gangguan pada sistem keamanan, dan karena itu dapat menyebabkan kemungkinan bahaya bagi organisasi.
Tingkat keseriusan kecurangan sistem informasi. Keamanan sistem informasi merupakan masalah internasional. Banyak negara memiliki undang-undang yang ditujukan pada masalah keamanan komputer. National Commission of Fraudulent Financial Reporting (Bradway Commission) mengaitkan kecurangan manajemen dengan kejahatan komputer. Kecurangan manajemen merupakan kecurangan yang dengan sengaja dilakukan oleh manajemen dengan tujuan untuk menipu investor dan kreditor melalui pelaporan keuangan yang menyesatkan. Kecurangan semacam ini dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi cukup tinggi di dalam sebuah organisasi, sehingga memungkinkan mereka untuk melanggar pengendalian akuntansi. Biasanya istilah kecurangan manajemen mengacu pada manipulasi laporan keuangan. Individu yang dapat menjadi ancaman bagi sistem informasi. Yang pertama, personel sistem komputer. Personel sistem meliputi personel pemeliharaan komputer, programmer, operator, personel administrasi sistem informasi, dan karyawan pengendalian data. Pengguna terdiri dari sekelompok orang yang heterogen dan data dibedakan dengan yang lain karena area fungsional mereka bukan merupakan bagian dari pengolahan data. Penyusup, setiap orang yang memiliki akses ke peralatan data elektronik atau file tanpa hak yang legal merupakan penyusup. Penyusup yang menyerang sistem informasi sebagai sebuah kesenangan dan tantangan dikenal dengan nama hacker. Baik, materi selanjutnya adalah ancaman aktif pada sistem informasi. Ada 6 metode yang dapat digunakan untuk melakukan kecurangan sistem informasi. Metode ini meliputi manipulasi input, perubahan program, perubahan file secara langsung, pencurian data, sabotase, dan penyalahgunaan atau pencurian sumber daya informasi. Kuda Troya merupakan sebuah program yang destruktif yang berkamuflase seolah-olah ia merupakan program yang legal. Virus saat ini sangat lumrah karena hampir semua perusahaan menghadapi virus setiap hari. Worm merupakan satu jenis virus yang menyebarkan dirinya melalui jaringan komputer. Ancaman bentuk sabotase yang lain adalah serangan denial of service. Selanjutnya, sistem keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi pada komputer merupakan suatu upaya pencegahan kerusakan dan gangguan sistem informasi dari serangan yang terdeteksi pada ancaman yang tidak memiliki arti fisik. Keamanan sistem informasi diterapkan pada komputer dan jaringan yang bertujuan untuk mencegah penipuan dan sebagai perlindungan sumber daya sistem agar tidak terjadi modifikasi dan interupsi dari pihak yang tidak berwenang, serta mendeteksi adanya usaha kriminal dalam dunia teknologi informasi di sebuah sistem berbasis informasi yang merupakan aset pada nilai bisnis. Selanjutnya, lingkungan pengendalian. Ada beberapa keterampilan untuk mengelola pengendalian sistem informasi, yaitu 1. Kemampuan mengendalikan kegiatan perencanaan informasi. 2. Kemampuan mengendalikan proses transformasi informasi. 3. Kemampuan mengendalikan organisasi pelaksana sistem informasi. 4. Kemampuan kegiatan koordinasi. Selanjutnya, pengenalan ancaman aktif. Ancaman aktif mencakup 1. Pencurian data. Jika informasi penting yang terdapat dalam database dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang, maka hasilnya dapat kehilangan informasi atau uang. Kemudian yang nomor 2, penggunaan sistem secara ilegal. Orang yang tidak berhak mengakses informasi pada suatu sistem yang bukan menjadi haknya dapat mengakses sistem tersebut. 3. Penghancuran data secara ilegal. Orang yang dapat merusak atau menghancurkan data atau informasi dan membuat berhentinya suatu sistem operasi komputer. 4. Modifikasi secara ilegal. Perubahan-perubahan pada data atau informasi dan perangkat lunak secara tidak disadari. Materi selanjutnya yaitu pengenalan ancaman pasif. Ancaman pasif mencakup 1. Kegagalan sistem. Kegagalan sistem atau kegagalan software dan hardware dapat menyebabkan data tidak konsisten, transaksi tidak berjalan dengan lancar sehingga data menjadi tidak lengkap atau bahkan data menjadi rusak. 2. Kesalahan manusia. Kesalahan pengoperasian sistem yang dilakukan oleh manusia dapat mengancam integritas sistem dan data.
3. Bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan hujan badai merupakan faktor yang tidak terduga yang dapat mengancam sistem informasi sehingga mengakibatkan sumber daya pendukung sistem informasi menjadi luluh lantah dalam waktu yang singkat. Kemudian keamanan internet. Salah satu ancaman yang perlu kita waspadai dari penggunaan internet ialah cookies. Cookies pada internet memiliki makna, data, atau informasi yang diciptakan oleh suatu website untuk disimpan di web browser. Dengan hadirnya cookies, browser dapat mengetahui segala aktivitas yang kita lakukan. Beberapa website sudah memunculkan pemberitahuan atas izin pemasangan cookies pada perangkat Anda. Keberadaan cookies dapat memberikan manfaat di mana browser akan memunculkan informasi-informasi yang kerap dibuka oleh pengguna, sehingga browser akan membuat preferensi yang berbeda-beda pada setiap browser pengguna. Pengelolaan resiko bencana. Mencegah terjadinya bencana merupakan langkah awal pengelolaan risiko akibat suatu bencana. Studi menunjukkan frekuensi penyebab terjadinya bencana adalah bencana alam yaitu 30%, tindakan kejahatan yang terencana 45%, dan kesalahan manusia 25%. Implikasi dari data tersebut adalah presentasi terbesar penyebab terjadinya bencana dapat dikurangi atau dihindari dari kebijakan keamanan yang baik. Banyak bencana yang berasal dari sabotase dan kesalahan dapat dicegah dengan kebijakan dan perencanaan keamanan yang baik. Perencanaan kontingensi untuk mengatasi bencana. Langkah pertama mengembangkan rencana pemulihan dari bencana adalah dukungan dari manajemen senior dan penetapan komite perencanaan. Desain perencanaan mencakup 3 komponen utama, yaitu evaluasi terhadap kebutuhan perusahaan, daftar prioritas pemulihan berdasarkan kebutuhan perusahaan, serta penetapan strategi dan prosedur pemulihan.